Pemirsa komunitas Bike to Work Indonesia mendirikan Rumah Sepeda Indonesia yang dapat digunakan pesepeda untuk beristirahat atau berdiskusi antar komunitas. Ya, di rumah singgah tersebut pesepeda dapat memanfaatkan berbagai fasilitas seperti tempat istirahat, wifi gratis, hingga bengkel sepeda. Sedang asyik bersepeda di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, namun di tengah jalan merasa lelah dan butuh tempat peristirahatan. Tak usah bingung mencari tempat untuk beristirahat. Kini Anda bisa mampir ke Rumah Sepeda Indonesia di Jalan IKPN Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Di rumah singgah sepeda yang didirikan oleh komunitas Bike to Work Indonesia, pesepeda bisa beristirahat sambil memanfaatkan berbagai macam fasilitas. Seperti mengecek kondisi fisik sepeda, sekedar bersantai, mengakses jaringan wifi gratis, menikmati hiburan di tayangan televisi, mengisi daya baterai gawai, hingga mengisi ulang air minum. Fasilitas tersebut bisa digunakan gratis bagi semua pesepeda yang melintas. Rumah Sepeda Indonesia buka dari pukul 10 pagi hingga pukul 9 malam. Didirikan pada 27 Agustus lalu, rencananya rumah singgah sepeda ini akan digunakan sebagai tempat berdiskusi para komunitas seputar edukasi bersepeda yang baik dan tempat untuk mengkampanyekan sepeda sebagai alat transportasi jarak dekat yang menyehatkan. Ya, untuk mengetahui kira-kira seperti apa konsep rumah sepeda ini, untuk membahasnya kita telah terhubung dengan Mas Karnus selaku pengurus Bike to Work Indonesia. Selamat pagi Mas Karnus, apa kabar Mas? Halo, selamat pagi. Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah. Mas Karnus, ini boleh diceritain Mas bagaimana bisa membuat rumah pesepeda ini dan apakah seluruh pesepeda dari seluruh Indonesia mungkin bisa singgah dan beristirahat di tempat ini Mas? Ya, awalnya sih idenya ini sebuah sekretariat ya, yang ya semacam kebutuhan yang representatif gitu loh Mas. Jadi dalam perjalanan ya kita memperluas bahwa ini bukan hanya sekretariat Bike to Work, tapi sebuah rumah bagi para pesepeda di seluruh Indonesia gitu. Baik, berarti tidak ada syarat ya. Maksudnya semua pesepeda bisa beristirahat dan menggunakan fasilitas yang ada di rumah singgah ini Mas? Iya, betul. Ya, Baik. kita menyediakan fasilitas untuk singgah untuk para pesepeda. Ya, contoh misalkan ada para pesepeda yang sedang ngelup ya, kita bahasanya itu, dia sedang dari Jakarta Utara ke Jakarta Selatan, dia boleh singgah di sini. Nah, ada yang kedua itu adalah petouring, Mas. Kalau Hmm. petouring itu kan ada dari Jakarta ataupun di luar kota, ya itu dia butuh tempat menginap, tempat singgah. Nah, kita sediakan fasilitas di rumah sepeda ini. Baik, apa saja sih sebenarnya tujuan didirikannya rumah singgah pesepeda ini sendiri? Dan apakah memang berangkat dari ada kendala atau memang ada masalah yang harus dihadapi oleh pesepeda saat eh, harus melakukan perjalanan? Iya, kalau tujuan dari rumah pesepeda ini tentunya memang sebagai wadah ya, tempat berkumpul bahwa pesepeda itu sebagai kita gunakan kampanye untuk alat transportasi harian itu, Mbak. Nah, jadi kita ada tempat diskusi di rumah sekretariat atau rumah singgah sepeda ini, ada di lantai 2 itu tempat bagaimana kita melakukan diskusi, terus juga meeting, ada semacam co-workspace seperti itu. Kalau untuk kendala, saat ini sih memang untuk pesepeda kita hanya di fasilitas di jalan ya, karena kan kita tahu sendiri kalau pada saat kita sedang bersepeda kita harus berbagi jalan dan pesepeda itu sangat tidak ada rasa aman pada saat berkendara gitu. Baik, menjadi suatu wadah atau tempat berkumpul bagi para sepeda. Tapi pertanyaan Mas kan saat ini sedang PSBB, lalu bagaimana dengan antusiasme para sepeda sendiri ya Dika dan Mhm. juga protokol kesehatan yang diterapkan gimana? Karena kan tidak boleh sampai terjadi adanya kerumunan, Mas. Iya betul, kita memang sudah menerapkan standar prosedur sesuai dengan protokol kesehatan. Nah contohnya misalkan pada saat mereka berkunjung di Rumah Sepeda Indonesia ini, ya mereka itu tidak boleh lebih dari 5 orang. Nah sebetulnya memang dari kita respon dari mereka ini dari ingin sekali sehingga untuk berkumpul rame-rame di sini. Tapi kita tetap harus mengikuti patuhan protokol kesehatan, tidak boleh berkumpul-kumpul, jika ingin berkunjung boleh menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak.
Baik, jadi memang protokol kesehatannya harus tetap dijalankan Betul. karena jangan sampai justru menjadi klaster baru penyebaran Ya, COVID-19 ya Mas ya. Mas, Ya, untuk Rumah Singgah ini juga menjadi tempat diskusi antar komunitas di sini kan. Apa saja edukasi atau aturan-aturan pesepeda yang mungkin bisa dibagi dan juga mungkin untuk para pesepeda pemula ini banyak sekali nih iya betul yang sekali. saat ini bermunculan. Apa saja yang bisa dibagi dalam Rumah Singgah ini sendiri? ya, kita ada 4 pilar nih, Mbak, untuk sekretariat dari Bike to Work Indonesia ini. Pertama yang itu adalah edukasi. Nah, edukasi ini kita edukasi tentu pada kita sendiri, pada orang lain, kepada juga antar sesama pengguna jalan, bagaimana kita benar-benar untuk bersepeda itu dengan baik dan benar. Terus yang kedua kita ada yang namanya advokasi. Ini hubungannya dengan para anggota legislatif, anggota eksekutif, aparat hukum tentang bagaimana harus memiliki hak rasa aman bersepeda di jalan raya. Yang ketiga itu ada yang namanya aksi campaign. Ya, campaign di mana kita menggunakan bersepeda ini untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan juga campaign bahwa bersepeda ini ayo kita jadikan sebagai alat transportasi harian. Nah, yang terakhir adalah aksi sosial. Nah, ini biasa kita melakukan aksi sosial, kita bangun fasilitas umum, fasilitas sosial, dan lainnya seperti itu. Baik, terakhir Mas, apa yang Mas ingin pesankan kepada masyarakat, terutama para pesepeda ya, agar mereka tetap bisa menjaga kesehatan, beralih dari transportasi pribadi, kendaraan yang ada menggunakan BBM, terus menjadi sehat karena menggunakan sepeda, namun tetap menjaga protokol kesehatan untuk menekan pandemi COVID-19. Apa pesannya Mas? Ya, tentunya harapan dari kita adalah satu, pesepeda itu sesuai dengan campaign kita. Ada yang namanya solusi tanpa polusi. Ini sangat bermanfaat untuk mengurangi emisi gas buang. Ya, jadi untuk dengan memakai sepeda kita sudah juga turut membantu untuk mengurangi polusi. Yang kedua adalah kualitas kehidupan itu tentu sangat akan meningkat. Ya, dari kesehatan kita dijaga dengan selalu olahraga dan juga untuk menjadikan sebagai sepeda ini alat transportasi harian dan bagaimana juga mengurangi dari kemacetan gitu loh Mas. Nah, kalau untuk harapan kita Indonesia pasti bisa ya, karena kita lihat dari negara-negara luar lain itu sangat banyak yang sudah menggunakan sepeda ini sebagai alat transportasi harian. Baik, terima kasih untuk waktu dan informasinya Mas. Tetap jaga kesehatan Anda dan selamat kembali beraktivitas. Baik pemirsa, usai jeda kita akan menghadirkan informasi menarik dan inspiratif lainnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia.